Salam Sobat Muda GKJTU dimanapun saudara ada dan berada. Kita bertemu kembali di dalam program Koinonia Departemen Kategorial Pemuda, yaitu Sharing and Growing. Dan kali ini masih dengan tema yang sama dengan sebelumnya, yaitu Suara Hati Pemuda. Kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan narasumber kita yang biasanya juga menjadi presentator di ibadah anak sekolah minggu. Kita berkenalan langsung dengan narasumber kita, yaitu Mas Yosua. Halo Mas Yosua, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik ya. Ya, Mas Yosua, silakan Mas Yosua berkenalan dengan Sobat Muda GKJTU di luar nama. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa disampaikan kepada Sobat Muda. Silakan. Ya. Halo semua yang menyaksikan video ini, nama saya Yosua. Mungkin bagi teman-teman semua yang pernah menyaksikan video dari Sinode, wajah saya tidak terlalu asing, tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain juga banyak yang belum kenal ya Pak Petrus ya. Okay. Jadi saya adalah salah satu jemaat di GKJTU. Kebetulan untuk gerejanya saya di GKJTU Jemaat Bendosari. Oh iya. Saya ya kalau dibilang pemuda masih pemuda, ya masih tampan dan menggemaskan ya Pak Petrus ya. Yang pastinya masih single ya. Masih single, betul ya, okay. syarat pemuda itu masih single atau ya itulah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau perlu perkenalan lebih jauh mungkin bisa komen di YouTube atau mungkin bisa kontak bertemu langsung juga tidak apa-apa. Ya, Oke. gitu. Ya, terima kasih Mas Yosua buat perkenalannya. Demikian Sobat Muda, narasumber kita hari ini, dan kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Mas Yosua. Mas Yosua, perkembangan teknologi dan juga media di gereja-gereja begitu berkembang sangat baik. Menurut Mas Yosua, apakah perkembangan teknologi dan media di gereja-gereja yang ada di sekitar GKJTU bisa mempengaruhi pemuda GKJTU yang membuat pemuda GKJTU bisa melupakan identitas sebagai pemuda GKJTU, bahkan bisa membuat pemuda GKJTU meninggalkan GKJTU. Menurut Mas Yosua, bagaimana? Ya Pak Petrus, untuk perkembangan teknologi memang suka tidak suka, mau tidak mau itu kita alami di seluruh gereja, di seluruh dunia. Itu pasti dengan perkembangan pesat zaman dan teknologi memang itu berkembang, dan mau tidak mau sekali lagi itu harus kita ikuti. Karena kita tidak mungkin, karena kalau tidak mencoba untuk terus belajar, untuk terus memperbaharui keilmuan, salah satunya ada teknologi, ya kita akan tertinggal. Nah, salah satunya kehidupan di GKJTU sendiri, terkhusus di pemuda. Itu teknologi apabila dikelola dengan baik, bisa berdampak baik pula terhadap perkembangan pemudanya, tapi apabila dikelolanya juga tidak dengan baik, ya tentu dampaknya juga akan buruk. Tapi menurut kami, apa yang kami lihat, kami rasakan seperti itu, kalau difasilitasi dengan benar, kemudian perkembangan teknologi itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi saja, jadi tidak hanya untuk main game, tidak hanya untuk sekedar sosmed, tetapi itu bisa menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, saya rasa justru bisa membawa pemuda GKJTU menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk para pemimpin GKJTU, baik itu Bapak Ibu Pendeta ataupun majelis, tidak perlu takut juga dengan perkembangan teknologi dan media di gereja-gereja yang ada di sekitar GKJTU, begitu ya? Benar, malah wajib untuk tidak takut kalau menurut saya, karena ya itu tadi, pada akhirnya gereja-gereja yang mungkin di luar GKJTU pun kan juga menggunakan media sebagai sarana pelayanan, sebagai sarana untuk meningkatkan layanan peribadatan dan sebagainya. Kalau GKJTU justru terdiam atau justru tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu, ya suatu ketika GKJTU pasti akan ditinggalkan. Jadi menurut kami ya fokusnya harus
anak-anak ini pemuda GKJTU, tapi juga tidak boleh untuk tertinggal dalam perkembangan zaman, dalam teknologi di gereja. Oke, ya, terima kasih Mas Joshua buat pendapatnya tentang hal ini. Gereja kita, sinode yang mempunyai corak yang tidak hanya satu yang ada di sinode kita, ada bermacam-macam. Menurut Mas Joshua, kira-kira dengan corak yang berbeda-beda, apa yang Mas Joshua harapkan yang bisa membawa sinode kita, GKJTU, bisa mengalami perkembangan yang lebih baik, lebih maju, sehingga jemaat-jemaat yang ada boleh berkembang dengan baik. Kira-kira bagaimana? Iya, ya mungkin ini salah satu yang menarik ya Pak ya dari GKJTU. Itu kan bisa dikatakan gereja GKJTU itu tersebar mulai dari ujung gunung sampai ke daerah perkotaan pun ada. Nah artinya memang GKJTU itu sendiri pasti memiliki keberagaman, pasti berbeda-beda. Baik itu mungkin dari aspek kearifan lokal, dari gereja-gereja setempat di mana tempat mereka berdiri, kemudian juga mungkin dari adat istiadatnya, dari pola pekerjaannya, dari banyak hal lah, banyak hal dan banyak faktor. Kita tentu juga tidak bisa meng-compare antara gereja yang mungkin di lereng Merbabu dengan gereja yang ada di perkotaan. Karena pasti perbedaan geografis dan lain sebagainya tadi. Nah, tapi itu justru bisa menjadi senjata yang baik apabila tahu bahwa kalau di daerah seperti ini potensinya lebih baik diarahkan kemana. Kalau di GKJTU yang di sini lebih baik dikembangkan kemana. Nah, pemuda-pemudanya itu juga adalah salah satu yang patut untuk tahu mereka ada di GKJTU di mana, kemudian para pemimpin gerejanya juga menyadari potensi setiap pemuda itu bisa dikembangkan. Karena apa? Karena sekalipun mungkin berbeda-beda tadi, tapi satu hal yang pasti, seorang pemuda itu semangatnya masih membara. Pasti masih tidak berkaitan dia tinggal di mana, tapi namanya usia remaja, usia produktif seorang pemuda. Kalau dikelola dengan baik, pasti mereka juga akan bisa mengembangkan talenta potensinya itu tadi, Pak Petrus. Oke, jadi dengan keberagaman, dengan keberadaan pemuda di jemaat masing-masing, sebenarnya masih bisa tetap membawa pertumbuhan jemaatnya begitu ya. Ketika memang diberikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan seperti itu. Tanpa harus menyamakan satu hal yang dikerjakan oleh semua jemaat begitu. Karena perbedaan yang tadi. Betul. Oke. Ya, Mas Joshua, saya kira memang pemuda tidak bisa dibatasi dengan ruang yang sempit untuk bisa mengembangkan potensinya. Nah, Mas Joshua, untuk pemuda kita di GKJTU, kira-kira harapan apa yang harus dikerjakan oleh gereja Kristen Jawa Tengah Utara atau GKJTU supaya pemudanya bisa berkembang lebih maksimal, bisa berkembang membawa gerejanya lebih bertumbuh lebih maksimal. Kira-kira apa yang harus dikerjakan dan harapannya seperti apa? Iya Pak Petrus, kalau menurut kami pemuda di GKJTU harus lebih diberikan kepercayaan, harus diberikan bahwa mereka itu pada akhirnya adalah yang menjadi penerus di GKJTU ini, karena GKJTU harus terus berkembang, harus terus bertumbuh, mungkin punya visi yang besar juga untuk melayani banyak orang, tapi kalau pemudanya sebagai yang penerus nanti tidak mendapatkan tempat, tidak terbuka ruang bagi mereka tidak akan bisa menjadi penerus kita semua. Jadi memang kalau harapan kami, mungkin dari lingkup yang paling kecil saja Pak Petrus, di jemaat masing-masing contohnya, itu pasti banyak sekali pelayan-pelayanan yang bisa dikerjakan. Itu kalau realitas sekarang, saya tidak mau menguniversalkan semua, tapi mungkin di beberapa jemaat kita, yang saya lihat pula itu masih banyak yang hanya satu pelayanan tertentu dikelola hanya oleh orang-orang tertentu. Jadi
ibarat untuk contoh saja, mungkin di sound system orangnya sudah A, di multimedia orangnya sudah B, di pemain musik sudah C. Oh, seperti kayak sudah dipatenkan begitu ya. Betul, dan terkadang lupa untuk memberikan ruang bahwa banyak pemuda remaja yang berpotensi, tapi tidak mendapat penawaran mungkin, atau tidak tahu bahwa oh dia sebenarnya bisa di situ. Tapi karena kita di zona nyaman, mungkin oh enggak apa, ahlinya sudah ada. Nah, tapi tidak memberikan ini, tidak memperhatikan regenerasi, sehingga pada akhirnya dikhawatirkan kalau terjadi suatu kasus pelayan yang mungkin dalam tanda kutip tunggal itu, suatu ketika sudah lelah atau suatu ketika sudah berhalangan, suatu ketika tidak ada yang menggantikan, maka tentu jalannya ibadah dan jalannya gereja juga pasti akan terganggu. Nah, saya rasa itu yang harusnya diberikan ruang. Sampai dengan pelayanan yang paling kecil pun tidak apa-apa. Dari lingkup anak-anak sampai dengan ini, tapi khususnya juga kalau kita berbicara ini tentang pemuda. Iya, betul Pak Petrus. Itu Sobat Muda, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Joshua mewakili suara hati pemuda, dan pastinya bukan hanya Mas Joshua yang punya pemikiran yang seperti tadi kita bahas bersama-sama. Ada banyak pemuda di jemaat masing-masing, silakan bisa disampaikan ke Bapak Ibu Pendeta atau Bapak Ibu Majelis demi perkembangan pertumbuhan pemuda yang ada di GKJTU. Ya, Mas Joshua, sebelum kita tutup, boleh sampaikan pesan kepada pemuda GKJTU untuk bisa tetap menjadi berkat atau bisa berperan untuk perkembangan pertumbuhan gereja GKJTU. Oh iya, baik. Oke, untuk sobat muda semuanya, jadi saya berpesan baik sebagai pribadi maupun juga kita yang sama-sama orang-orang GKJTU, kita mari menjadi pemuda yang selalu mencintai gereja kita, mencintai GKJTU, tapi juga mari perwujudan cinta itu kita wujudkan dalam tindakan dan aplikasi kita. Jangan pernah takut untuk melayani Tuhan, jangan pernah kita juga merasa minder dengan gereja-gereja yang lain mungkin, tapi mari kita terus belajar, kita perbarui, kita boleh untuk mengeksplor diri kita karena kita anak-anak muda, tapi mari gunakan itu untuk perkembangan di gereja kita melayani gereja kita, supaya GKJTU tetap bertumbuh, tetap terus menjadi gereja yang kuat, dan kita bersama-sama boleh menjadi dampak positif untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Mas Joshua. Demikian Sobat Muda, akhir dari perbincangan kita di program Sharing and Growing, tema Suara Hati Pemuda. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.